Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Nimade Indayani, NIM 25411811564. Saya berasal dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sigriwa. Asal sekolah saya SD Negeri 4 Dauh Peken. Saya mengambil kelas 5 dengan materi catur guru. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri, beri salam. Kita mulai. Om Rano Dewi Saraswati Wajir Wajniwati Dina Awiyawantu. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah bersemangat belajar? Sudah. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan mulai aksennya ya. Asna hadir, Andini hadir, Gedia hadir, Desa Intan hadir, Agung Wira hadir, Ketut Marta Yasa hadir, Kinara hadir, Krishna hadir, Satria hadir, Sri Susanti hadir, Linda hadir, Dira hadir, Gayatri hadir, Desi hadir. Oke, berarti hari ini tidak ada yang absen ya, semuanya hadir. Sudah siap? Siap. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pendidikan agama Hindu. Memberikan kalian sebuah gambar. Coba disimak terlebih. Nah, tebak gambar. Siapakah aku? Aku seorang pemimpin. Aku tinggal di kota Tabanan. Ada yang terbayang? Silakan. Komang Gede Sanjaya. Coba kita lebih lihat gambarnya. Oke. Bapak Sanjaya dan Bapak Dirga adalah seorang bupati dan apakah kalian kenal dengan dia? Pernah. Pernah lihat? Pernah. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Siapakah aku? Aku seorang pemimpin. Aku tinggal di Pulau Bali. Angkat tangannya. Oke. Ya, benar sekali. Bapak Wayan Koster dan Bapak Giri Prasta merupakan gubernur dan wakil gubernur. Beliau ini adalah seorang apa? Pemimpin. Selanjutnya. Nah, kalian tahu nggak ini gambar siapa? Ya, Pak Guru. Sebelahnya Pak Guru Hendra. Nah, seorang pemimpin dan seorang guru. Sekarang coba. Nah, apa arti kata guru menurut kalian? Ya, silakan Gayatri.
Menurut saya, arti kata guru adalah seseorang yang memimpin kita dalam perjalanan pembelajaran dan kebaikan. Tepuk tangan untuk Gayatri. Guru adalah orang yang menunjukkan jalan atau memberikan pencahayaan. Guru dibagi menjadi dua, gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu artinya terang. Jadi dia memberikan penerangan di saat kegelapan, ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ibu punya udara, ke atas tangannya, darat ke depan, laut ke bawah. Udah bisa? Udara, darat, laut. Sekarang cluenya ikuti apa yang ibu ucapkan. Sudah? Siap? Konsentrasi. Apa cluenya? Ikuti yang ibu ucapkan. Oke. Darat. Udara. Laut. Darat. Udara. Laut. Udara. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah mulai konsentrasi untuk mengikuti pembelajarannya. Kita lanjut. Ibu mau kasih gambar lagi ya. Nah, coba kita lihat gambar ini. Apa yang ada di pikiran kalian? Gambar apa yang ada di murid sama Pak Guru, benar. Terus ada kejadian apa di sana tuh? Ada kejadian foto siswa yang tidak berlaku sopan. Ya, ada siswa yang tidak sopan. Benar atau tidak perbuatan seperti itu? Yang bisa angkat tangan? Ya, Gayatri. Tidak. Kenapa bisa perbuatan ini tidak benar? Coba terangkan dulu. Saya ingin begini. Iya, silakan. Karena di situ tidak sopan, karena di hidup kita diajarkan untuk sopan santun dan selalu berbakti dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Oke, tepuk tangan untuk Gayatri. Nah, di sini ada perilaku tidak sopan kepada gurunya. Selanjutnya kita akan membahas catur guru. Ada yang pernah mendengar catur guru? Ya, silakan. Dira, apa? Adalah guru. Catur itu adalah empat. Guru itu adalah yang wajib dihormati. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan catur guru adalah? Ya, Andin benar. 4 guru yang harus dihormati. Nah, sekarang kita Di sebuah desa kecil yang dipenuhi keindahan tradisi Bali, hidup seorang anak yang bernama Wayan. Sejak kecil, Wayan tumbuh dalam keluarga yang memuliakan nilai-nilai luhur. Kita akan menyaksikan perjalanan Wayan, seorang anak yang patuh kepada orang tua, guru, pemerintah, dan Tuhan, menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Sejak kecil, Wayan belajar dari orang tuanya tentang arti keberanian dan ketekunan. Bapak Ketut, seorang petani, mengajarkan Wayan tentang tanah dan kehidupan. Ibu Nimade, seorang guru, memberinya pelajaran tentang ilmu pengetahuan dan etika. Mereka adalah teladan bagi Wayan, mempersiapkannya untuk perjalanan panjang yang menanti. Cerita. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, apa yang kalian dapatkan? Coba, Gayatri, apa yang didapat? Yang saya dapatkan, Wayan adalah anak yang patuh kepada pemerintah, orang tua, Tuhan, dan guru. Ya, tepuk tangan untuk Gayatri. Ada yang lain lagi menemukan makna dari videonya?
Sudah. Nah, di sana Wayan menghormati siapa saja? Guru, pemerintah, orang tua, Tuhan. Nah, dari keempat bagian itu dia disebut Berinspirasi dengan untuk catur guru. Nah, sekarang kita Nah, tadi kalian sudah menerangkan arti dari catur guru. Catur guru berarti apa? Empat guru yang menghapus kegelapan, Ketidaktahuan, menjadi sumber pengetahuan, bimbingan dan kebahagiaan dalam manusia. hidup manusia. Selanjutnya, yang pertama itu ada guru yang dimaksud adalah tadi sudah dijelaskan juga. Yang pertama ada guru yang mendidik, mengajar, melatih kita, guru yang mengawasi kita di masyarakat, guru yang memberikan hidup atau kehidupan jiwa. Nah, yang selanjutnya itu yang pertama ada guru siapa? Swadhyaya. Atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Sebagai guru utama alam semesta, dialah sumber segala ilmu dan kehidupan. Ada yang bisa memberikan contoh sikap hormat terhadap Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa? Ya, silakan Dira. Ya, benar sekali. Berdoa sebelum berangkat sekolah. Ada lagi? Ya, silakan Dira. Menjalankan ajaran Dharma. Menjalankan ajaran Dharma. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Mengamalkan doa. Yang lain? Ada lagi? Membersihkan tempat suci. Ya, benar sekali. Membersihkan tempat suci. Berikutnya ada guru Rupaka. Guru Rupaka adalah orang tua di rumah yang melahirkan, memelihara, mendidik kita dengan kasih sayang. Mereka adalah guru pertama dalam kehidupan. Kenapa guru Rupaka itu bisa disebut guru pertama? Karena dia yang melahirkan kita. Karena dia yang melahirkan kita dan yang pertama kali kita berinteraksi atau melihatnya, ya. Ada yang tahu contoh sikap menghormati guru Rupaka? Gayatri? Membantu ibu dan ayah saat mereka susah. Ya, benar sekali. Ada lagi? Ya, patuh pada orang tua. Ada lagi? Ya, jujur kepada orang tua. Ada yang mana lagi? Ya, Menyayangi ibu dan ayah. ya, menyayangi ibu dan ayah. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu guru pengajian. Guru pengajian adalah guru di sekolah atau pendidik spiritual yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan. Ada yang tahu contoh sikap hormat terhadap guru di sekolah? Ya, silakan Tutut. Rajin belajar dan mendengarkan guru yang sedang bicara di depan. Ya, benar sekali. Ada yang tahu lagi? Ya, silakan Nesa. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Ya. Menghormati guru. Ada lagi? Ya, Gayatri. Selalu mengikuti arahan dan bimbingan guru. Ya, benar sekali. Ada lagi? Tutut lagi ya, silakan Tut. Selalu tepat waktu mengumpulkan tugas dan menghormati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita lanjut di guru yang terakhir, yaitu guru Wisesa. Guru Wisesa adalah pemerintah, pemimpin atau tokoh masyarakat
yang bertugas mengatur kehidupan bersama agar damai dan tertib. Nah, ada yang tahu contoh sikap menghormati? Ya, silakan. Ya, mengikuti peraturan yang ada. Silakan, Tutut. Mematuhi lampu lalu lintas. Ya, benar sekali. Ya. Wah, paling benar. Tidak boleh membuang sampah di desa. Ya, menjadi warga yang jujur dan bertanggung jawab. Ada lagi? Ya, betul lagi. Menghormati hukum yang berlaku dan melaksanakan aturan pemerintah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Berarti dari keempat guru yang sudah Ibu sebutkan ini, kalian sudah tahu bagaimana cara menghormatinya. Benar? Nah, sekarang Ibu ingin membuat kelompok dan kalian dibagi menjadi 2. Satu kelompok beranggotakan 7 orang. Ya. Ya, silakan kalian cari kelompoknya ya. Boleh, silakan ya. Yang mana saja disebut menghormati guru Rupake, menghormati guru Swadhyaya, dan menghormati guru Wisesa. Kelompok 1 sudah siap, silakan maju ke depan. Siapa yang mau pilih? Oh, silakan Gayatri. Hari ini saya akan membacakan hasil dari diskusi kita tentang catur guru. Pertama, guru Rupake. Contohnya adalah menghormati orang tua, membantu saat mereka sedang susah, selalu mendengarkan orang tua. Guru Swadhyaya, berdoa sebelum ke sekolah, membersihkan kamar suci, selalu berdoa sebelum kemanapun. Guru pengajar, mendengarkan ucapan mereka, mengumpulkan tugas tepat waktu, selalu mengikuti arahan guru. Guru Wisesa, tidak membuang sampah sembarangan, selalu mengikuti peraturan yang sudah dibuat, menghormati hukum yang berlaku. Itu saja yang saya buat kelompok saya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk Gayatri dulu. Tepuk tangan untuk Gayatri. Nah, dari kelompok yang lain sudah paham berarti? Sudah paham ya? Jangan sampai Gayatri aja yang buat satu. Kalian semua harus berdiskusi. Dari kelompok 2 bagaimana? Sudah bisa membacakan ke depan? Ya, silakan siapa yang mewakili? Andin, silakan Andin. Pertama, guru Swadhyaya atau Tuhan atau Sang Yang Biasa. Tangan Sembahya atau Tuhan. Tangan kecamatan menjaga
karena sudah kita lanjutkan. Sekarang Ibu Angka ingin kalian membuat kelompoknya membuat bermain peran. Ya, bermain peran di mana kalian menunjukkan cara menghormati masing-masing bagian dari catur guru. Yang pertama guru swadhyaya, guru rupake, guru pengajian, dan guru wisesa. Silakan kalian buat dulu kerangkanya. Nanti kita peragakan ke depan. Ya, silakan tulis dulu. Kerjakan dulu ya. Kalau bermain peran berarti ada yang menjadi siapa. Pilih dulu orang-orangnya. Bagaimana alur ceritanya. Sedang bersiap belajar tapi Dewi masih asik bermain HP-nya di meja. Mana Dewi? Oh itu ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gurunya sudah nyampe di kelas. Terus sudah memberi salam. Terus tindakan apanya nih yang ditunjukkan nih? Tidak mau berdiri. Terus siapa yang menasihati? Guru. Dewi, saat guru datang, kita berdiri dan memberi salam itu bentuk hormat kepada guru. Cuma sebentar kok Bu. Guru tidak marah, tapi wajahnya nampak sedih. Dewi belum mengerti makna hormat yang sebenarnya. Ya. Berarti Dewi tidak hormat terhadap guru pengaji. Ya. Oke. Di rumah sore hari Dewi menonton TV sementara Ibu menyapu. Dewi bantu Ibu menyapu. Aduh Bu, capek saya nonton dulu ya. Dewi, masa kamu biarin Ibu sendiri ya? Orang tua itu guru kakak loh. Kita harus belajar dan mengerti kalau gitu. Tapi namanya rumah kalau kayak kita berkuda nanti kamu dikutuk. Boleh Ibu koreksi, boleh Ibu koreksi. Berdiri marahinnya, jangan duduk kayak gitu. Ya, ya di situ di sampingnya Dewi diam. Dewi gitu. Dewi, masa kamu biarin Ibu sendirian? Orang tua itu guru rumah kalau kita harus bantu dan hormati. Kalau gitu namanya kamu kakak kayak kita kan dikuda, nanti kamu dikutuk. Bila menggeleng pelat, ia tahu sahabatnya belum menyadari bentuknya hormat pada ortu. Ya, sudah. Kemudian Dewi lagi. Pertamanya Dewi ya. Anak-anak sedang belajar, Dewi bermain dengan Dewi bermain dulu Dewi. Ya, kan boleh main pas ya. Sudah. Ya. Terus Dewi berdoa dengan khusyuk. Yuk, ini saatnya kita menghormati Tuhan. aku bosan, lama banget. Dewi belum tahu menghormati Tuhan, berarti juga menghormati semua kehidupan. Iya benar. Di rumah
bermain peran? Seru. Seru, ya seru ya lain. Sulit. Sulit. Pesan apa yang kalian dapatkan dari peran yang kalian mainkan? Pesannya? Pesannya itu saya 5 ubah diri kamu untuk menjadi lebih baik dan lebih sopan. Ya berarti kalau kita sudah tahu kita berbuat tidak hormat, kita harus merubah perilaku kita agar menjadi hormat. Nah untuk sekarang Ibu akan memberikan kalian mengerjakan tes objektif ya dari materi catur gurunya. Sudah selesai? Kasih. Sudah lewatan? Belum selesai ya. Di sini kalian siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari dari catur guru, dari bermain peran tadi, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan Gayatri. Tentang catur guru saya mendapat arti catur guru adalah 4 orang yang harus dihormati. Tentang bermain peran saya ingin lebih bagus lagi dan lebih benar. Saya ingin titik saya lebih baik kerjanya dan harus siap. Ya. Tentang catur guru saya mendapatkan betapa pentingnya kita harus belajar tentang mengamati catur guru. Dan hari ini kita belajar agama dan budi pekerti. Saya lanjutkan ke catur guru. Catur guru ada guru bangke, guru swadhyaya, guru pengajian, dan guru sese. Dari keempat itu saya sudah tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk mengamati catur guru. Ya. Sudah untuk Gayatri. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan lagi apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Apa yang kita sudah pelajari? Ya, benar. Pelajaran ini membuat kita tahu bagaimana cara menghormati catur guru. Nah, sekian untuk hari ini. Untuk minggu depan, silakan kalian kerjakan LKS. Di ini Ibu akhiri dengan silakan berdiri dulu Mas Ramasanti. Berdiri bersama.